Selamat datang di Ibadah Kega Online. Nah, apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat gak sih kalau Iya kak, harus diulang nih kak. Kita ulang sekali lagi ya, tapi harus bangkit berdiri dan semangat. Sekali lagi, oke? Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, udah pada semangat nih. Sebelum kita mulai ibadah, siapin dulu yuk keempat hal ini. Yang pertama, adik-adik siapin Alkitab ya. Kedua, alat tulis. Yang ketiga, buku catatan. Yang keempat, yang paling penting, bimbingan orang tua. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas ibadah kita mau sama-sama bersatu dalam doa ya. Kita mau tutup mata kita mau lipat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersatu, berkumpul bersama Engkau Tuhan, walau di rumah masing-masing Tuhan, melalui online Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap nyata Tuhan di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami itu untuk menyenangkan dan mengharumkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Yuk adik-adik, kita mau pujian dulu. Nah, semuanya bangkit berdiri ya. Biarpun di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat dan harus tetap bangkit berdiri. Yang pertama kita mau nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Yuk siap-siap ya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yuk adik-adik boleh duduk. Kita
sama-sama menyiapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nggak mau fokus pada hal lain. Kita hanya fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita siapin yang terbaik dari hati adik-adik. Kita mau supaya kita rindu untuk datang sama Tuhan. Kita mau bilang rindu selalu. setiap aktivitas aku Tuhan, di setiap sekolahku, di setiap apa yang aku kerjakan Tuhan. Aku rindu Tuhan buat Engkau selalu beserta aku Tuhan.
menikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Teman-teman, kakak cuma mau ingetin, Tuhan gak pernah tinggalin teman-teman. Ayo kita datang ke Tuhan, kan Tuhan selalu ada buat teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kami mau Tuhan, Engkau yang ada di hati kami Tuhan. Berkati juga kakak yang membawakan firman. Biarlah Engkau pakai Tuhan supaya bisa memberitakan firman dengan baik Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Waduh, hari ini kakak senang banget bisa bawa firman buat adik-adik semua. Nah, untuk teman-teman yang baru atau yang kemarin-kemarin lupa, kenalin, aku namanya Kak Kevin. Nah, mungkin teman-teman banyak kali ya yang di sekolahnya punya banyak temen juga yang namanya Kevin. Ya. Nah, hari ini Kak Kevin di sini mau ngapain? Pada tahu pasti Kak Kevin mau bawa firman. Nah, adik-adik, Kak Kevin, sebelum kita mulai firmannya, Kak Kevin mau kita berdoa lagi yuk sebelum kita mulai. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, aku boleh Tuhan, atau kita boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kita boleh Tuhan duduk di sini Tuhan, diberikan waktu yang luar biasa Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan dapatin firman-Mu, kami boleh dapetin pesan-Mu yang luar biasa Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Kevin mau bawain cerita salah satu tokoh dalam Alkitab. Wah, adik-adik pasti tahu. Tapi sebelum itu, kita mau buka Alkitab kita, satu ayat yang adik-adik pasti belum hafal semua, yaitu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik tahu nggak isinya apa itu di situ? Nah, mungkin yang kalau hafal atau yang nggak hafal nih ya, yang nggak tahu, Kak Kevin kasih bocoran. Firmannya tentang buah. Nah, waduh, firman kok tentang buah Kak?
Buah bukan sembarang buah. Buah ini adalah buah-buah roh. Ada yang tahu nggak? Buah-buah roh ada berapa? Ada 9. Yuk, sekarang kita mau buka ayatnya, kita mau baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 buah-buah roh ini yang banyak hari ini kita mau bahas salah satunya. Kira-kira adik-adik tahu nggak Kak Kevin mau bahas yang mana? Nah, Kak Kevin mau bahas yang buah-buah roh yang judulnya depannya dari K. Waduh, Kak yang mana nih Kak? Hampir semuanya K nih. Ada kasih, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Semuanya dari K, Kak. Kak Kevin mau bahas salah satu, yaitu adalah kesabaran. Nah, adik-adik, kalau di rumah, kalau kesabaran, kira-kira tuh buah-buah roh yang gampang atau susah sih untuk kita lakuin? Nah, kalau menurut Kak Kevin, buah-buah roh kesabaran itu adalah buah roh yang sulit untuk kita lakukan. Buah roh yang kadang-kadang nggak bisa sabar. Maunya marah-marah, maunya cepet-cepet. Nah, tapi Kak Kevin kasih tahu ya. Kak Kevin ingetin, untuk melakukan buah-buah roh itu, kuncinya adalah di sini. Kenapa? Di sini itu ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Nah, ketika adik-adik, contohnya apa ya? Lagi dilanda masalah, maunya marah, maunya cepet-cepet. Nah, di situ adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, aku mau Tuhan untuk sabar Tuhan, aku nggak mau buru-buru. Nah, gitu. Nah, nanti di situ Tuhan Yesus dengar. Nah, ada Roh Kudus juga yang nemenin adik-adik sepanjang hari. Ketika adik-adik lagi tidur, lagi jalan-jalan, lagi belajar, nah, lagi diomelin. Ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, contoh kira-kira adik-adik tahu nggak sih kesabaran itu contohnya kayak apa sih Kak? Nah, contoh kesabaran ada banyak nih. Misalnya mengantri. Wah, ngantri itu butuh kesabaran penuh. Nah, misalnya adik-adik mau beli es krim misalnya. Wah, ceritanya adalah mobil es krim. Nah, mobil es krimnya Kak Kevin taruh di sini. Nah, mobil es krim. Nah, ini adik-adik di sini. Terus, wah, mau beli es krim ini. Wah, udah ada suaranya. Wah, adik-adik lari datengin mobil es krimnya. Ternyata di depan mobil es krim udah banyak yang ngantri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 orang. Wah, adik-adik datang. Terus jadi urutan ke-11. Waduh, kalau kita nggak sabar, kita maunya buru-buru, apa yang kita lakuin? Kita serobot antriannya, langsung ke depan. Wah, langsung dapat es krimnya. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Karena apa? Nanti 10 orang yang udah ngantri dari tadi marah sama adik-adik. Wah, adik-adik nggak mau kan ketika lagi antri. Misalnya adik-adik antri di nomor 3, tiba-tiba ada orang dari nomor 11 datang cukup, langsung serobot adik-adik. Wah, pasti nggak mau. Nanti kitanya bisa marah. Wah, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau kita ngantri dapatnya urutan 11, kita harus apa? Sabar. Kita harus sabar. Ketika kita mau sesuatu, ketika kita mau beli es krim walaupun antriannya ke-11, kita harus sabar. Kenapa? Karena nanti ketika dari kita antrian ke-11, lama-perlamaan kita akan maju. Wah, ada prosesnya, ada waktunya. Sampai adik-adik boleh sampai di depan. Adik-adik boleh beli es krimnya. Nah, itu kita harus sabar ya. Nah, selain itu contohnya apa lagi sih Kak? Menunggu lampu merah ceritanya. Waduh, misalnya adik-adik lagi lagi ikut papa sama mama naik mobil, naik motor, atau lagi
di pinggir jalan mau nyebrang, kan tetap ada lampu merahnya ya. Nah, misalnya gitu. Adik-adik lihat lampu merah. Wah, kadang-kadang kalau lampu merah kan ada yang ada angkanya gitu ya. Misalnya angkanya 300. Waduh, itu lama banget adik-adik. 300. Turunnya kayaknya lama banget. 299, 298, 297, 299 lagi. Aduh, nggak kelar-kelar ceritanya. Adik-adik harus sabar. Kalau adik-adik di lampu merah nggak sabar, mau nyebrang, merahnya baru 300, wow, di sini banyak mobil yang bolak-balik, apa yang terjadi? Aku mau buru-buru, aku mau nyebrang, bodoh amat, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lampu biru, aku mau lewat, cucuk. Ketika adik nggak sabar lewat, cucuk langsung gitu, ada mobil, wah, nanti bisa kecelakaan, bisa sakit badannya ketabrak, waduh. Nah, di situ kita harus apa? Kita harus sabar, kita harus menunggu, karena ada prosesnya, ada tujuannya. Kenapa kita harus menunggu? Kita harus sabar. Itu ada rencananya. Nah, ketika adik-adik maunya nyerobot, nggak mau sabar, pasti nanti ada konsekuensinya gitu. Nah, tapi Kak Kevin hari ini mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang kesabarannya udah bukan main, bukan tandingannya, udah gak ada nomor 2-nya. Adik-adik tahu nggak siapakah itu? Tahu nggak siapa? Yaitu adalah Bapak Ayub. Nah, ini Bapak Ayubnya. Nah, Kak Kevin mau cerita tentang Bapak Ayub. Jadi ceritanya gini. Suatu hari nih ya, datanglah anak-anak Allah ke Allah. Nah, salah satunya yang datang itu ternyata ada iblis yang datang. Waduh, datang tuh ke Allah. Habis itu Allahnya bertanya sama si iblis. Allah bertanya, "Iblis, dari mana sajakah engkau?" Katanya gitu. Terus iblisnya bilang, "Aku habis mengelilingi bumi." Wah, kata Allah, "Apakah kamu melihat orang yang namanya Ayub?" Gitu katanya Tuhan. Kata iblis, "Aku lihat." Wah, terus Tuhan bilang, orang itu yang namanya Ayub itu orang yang taat sama Tuhan. Wah, hidupnya selalu memuji Tuhan. Hidupnya enggak berbuat salah, takut sama Tuhan. Kalau berbuat dosa, Ayub jatuh. Nah, takut berbuat salah sama Tuhan. Wah, habis itu iblis berkata gini, "Ya, pantas aja Bapak Ayub ngikutin Tuhan Yesus melulu. Udah pasti," katanya gitu. Nah, kata iblis gitu ke Tuhan. Pantas aja dia ngikutin Tuhan. Wah, orang si Ayub punya rumah. Wah, apalagi punya keluarga. Wah, apalagi punya ladang yang luas. Punya apalagi? Punya harta yang melimpah. Ya pantas aja si Ayub itu taat sama Tuhan. Karena dia punya segalanya, kata si iblis. Waduh, kalau abis itu kata iblis gini, "Kalau saja si Ayub ini tidak memiliki semua ini, dia pasti akan berkhianat sama Tuhan. Dia tidak akan puji Tuhan lagi. Dia akan kecewa, dia akan tinggalkan Tuhan," katanya gitu. Wah, terus kata Tuhan apa? Kata Tuhan, "Kamu boleh cobai Ayub," katanya gitu. "Tapi jangan sampai kamu ambil nyawanya." Wah, kata Tuhan gitu. Wah, si iblis mendengar itu langsung berkata, gambarannya gini ya, "Oke, saya cobai," katanya gitu. Habis itu, selain itu adik-adik tahu nggak? Selain Bapak Ayub punya harta yang melimpah, jadi orang kaya raya, hartanya banyak, mau beli PS3, PS5, PS6, 7, 8, 9, 10, wah semuanya Bapak Ayub bisa karena hartanya banyak.
terus ladangnya di mana-mana luas. Udah gitu punya keluarga, punya rumah juga. Selain itu dia punya ternak. Wah, kalau hewan ternak kan ada banyak ya adik-adik ya. Ada apa aja nih? Pak Ayub punya kuda, Pak Ayub punya domba, Pak Ayub punya ayam, Pak Ayub punya sapi. Nah, ya udah. Gitu punya banyak. Setelah itu iblis bilang gini, oke, akan aku ambil semua yang Ayub punya. Kita lihat, pasti nanti dia akan berkhianat sama Tuhan. Dia tidak akan memuji Tuhan lagi, katanya gitu. Wah, satu persatu diambil. Kudanya diambil. Ini kuda kan? Iya betul. Ini kuda, sapinya diambil, ayamnya diambil. Ini apa nih? Dombanya diambil, hartanya diambil. Ini apa nih? Ladangnya diambil, keluarganya juga diambil, rumahnya juga diambil. Pak Ayub gak punya apa-apa. Nah, kira-kira adik-adik sedih nggak? Kira-kira Pak Ayub sedih nggak? Sedih, semuanya diambil. Nah, misalnya, kalau adik-adik tahu nggak barang berharga itu apa? Misalnya adik-adik di rumah punya barang berharga, punya sepeda, atau punya handphone, atau punya iPad, atau punya laptop, punya komputer, wah punya ini itu. Nah, tiba-tiba diambil, handphonenya diambil. Yang tadinya adik-adik punya handphone, sekarang jadi nggak punya. Waduh, yang punya mobil jadi nggak punya, yang punya rumah jadi nggak punya. Hartanya semuanya diambil. Kira-kira adik-adik sedih nggak? Pasti sedih. Kak Kevin juga sedih. Nah, habis itu semuanya udah diambil, si iblis kasih lagi cobaan. Pak Ayub dikasih apa? Dikasih penyakit. Dikasih penyakit. Waduh. Penyakitnya apa? Yaitu penyakitnya adalah gatal. Waduh, gatal-gatal. Adik-adik pernah gatal-gatal nggak? Wah, kira-kira digigit nyamuk. Terus gatal, garuk. Habis itu udah. Nah, tapi kalau Pak Ayub kayak digigit nyamuk, tapi nyamuknya gede banget. Habis digigit, gatalnya nggak hilang-hilang. Hah? Gatal, garuk terus, ini garuk juga, semua garuk. Udah gatal, semuanya gatal. Nggak ketahan, udah digaruk, sampai merah. Udah gitu Pak Ayub lihat, aduh, ini gatal kagak hilang-hilang. Akhirnya Pak Ayub ambil pecahan beling. Adik-adik tahu pecahan beling? Tajam kan? Sakit ya? Sakit, apalagi kalau kepegang aja sakit. Diambil sama Pak Ayub. Wah, buat garuk-garuk. Waduh. Gak hilang juga sakitnya. Gatalnya gak hilang, minta ampun. Habis itu, di situ Pak Ayub sedih nggak? Sedih. Semuanya hilang. Sakit juga, gatal juga gitu. Ternyata ada teman-temannya Pak Ayub yang lihat. Datang. Ini ceritanya Ayub. Ini Ayub. Lagi sakit, gatal. Pak Ayub. Tiga teman datang. Wah, berkatalah mereka, Pak Ayub, kenapa ini? Kamu hartanya hilang, kebunnya hilang, dombanya hilang, kudanya hilang, semuanya hilang. Pasti gara-gara Pak Ayub berdosa, berbuat yang tidak baik sama Tuhan. Makanya harta semuanya diambil. Kata tiga orang ini gitu. Terus apa responnya Ayub? Ayub bisa aja berkata, iya nih, Tuhan tidak adil, katanya gitu. Nyata tidak, Pak Ayub tidak berkata demikian. Tapi Pak Ayub bilang apa? Tidak, semua itu salah, katanya gitu. Aku tidak berbuat salah, katanya gitu. Aku tetap akan memuji Tuhan. Wah, si Ayub tetap taat sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, tetap setia sama Tuhan. Pak Ayub, kuncinya adalah ini. Pak Ayub tetap sabar. Dia tahu kesabaran itu adalah kunci dia boleh percaya sama Tuhan. Roh Kuduslah yang ada buat hidupnya. Dia tahu Tuhan itu penyelamat, juru selamatnya dia. Makanya dia tetap ikut sama Tuhan. Lalu, walaupun ayamnya udah diambil, dombanya diambil, semuanya diambil, dia tetap mau taat sama Tuhan. Dia tetap dia tetap ikutin maunya Tuhan. Pak Ayub orang yang luar biasa. Nah, setelah itu
Tuhan melihat, wah, Ayub itu tetap setia sama Tuhan. Wah, akhirnya setelah itu, karena Ayub tetap sabar, Ayub tetap mau memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus tidak berbohong. Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia cabut penyakitnya Pak Ayub. Dicabut. Terus apalagi? Wah, Pak Ayub, wah, keluarganya dikembalikan. Wah, setelah itu apalagi? Ladangnya punya jadi banyak lagi, jadi luas lagi, hartanya ada lagi. Wah, selain itu apa lagi? Kudanya ada lagi. Wah, ada kuda lagi, ada sapi lagi. Ayam Kak Kevin mana? Oh, ini. Ada dombanya lagi, ada ayamnya lagi. Semuanya dikembalikan. Udah gitu, yang tadinya Pak Ayub punya rumah cuma segini, wah, Tuhan berikan, Tuhan kasih, enggak cuma-cuma, enggak setengah-setengah. Tuhan kasihnya berlipat ganda, rumahnya jadi gede. Waduh, hartanya berlimpah, berkali-kali lipat dari yang dulu Pak Ayub udah punya. Semuanya dikembalikan buat Pak Ayub. Nah, adik-adik, mau nggak jadi seperti Pak Ayub? Bukan bagian adik-adik dari punya banyak, hilang semua dan dapat lagi lebih banyak. Tapi adik-adik mau nggak belajar sabar? Adik-adik mau nggak punya hati yang mau ikut Tuhan Yesus? Karena di ujung sana Tuhan Yesus akan selalu menepati janjinya buat adik-adik, buat kita semua. Siapa aja yang percaya dan berkenan di mata Allah. Nah, itu tidak mudah. Kak Kevin tahu. Kita hidup di dunia, kalau menggunakan kekuatan sendiri, nggak mungkin bisa. Kita pasti jatuh. Kita harus mengandalkan siapa? Kita cuma boleh mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik ya. Nah, apalagi nih? Di sini ada satu ayat. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kira-kira merebut kota gampang? Enggak, merebut kota tuh susah. Kenapa? Karena kota pasti dijaga. Merebut kota tuh susah. Tapi apa yang firman katakan? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya lebihi orang yang merebut kota. Wah, lebih dari pahlawan. Karena kesabaran adalah kuncinya. Ya, adik-adik ya. Yuk, Kak Kevin sudah selesai berfirmannya. Kita mau jadi klub Ayub. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Lepas tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa Tuhan, untuk cerita, untuk gambaran Pak Ayub yang boleh kami terima Tuhan daripada Engkau Tuhan. Bapak, kami mau Tuhan seperti Pak Ayub Tuhan, kami mau punya hati yang sabar, kami mau punya hati yang taat, kami mau punya hati yang tetap mengikuti Engkau dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan susah, sedih maupun senang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah juru selamat kami Tuhan, satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar Tuhan dari cerita Pak Ayub ini meresap Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Kami boleh Tuhan meresapinya Tuhan dan juga meresponnya Tuhan. Kami boleh sabar Tuhan menghadapi segala macam hal Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus beserta kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Kevin mau sampaikan satu hal lagi nih, yaitu ada ayat hafalan. Nah, kira-kira tahu nggak ayat hafalan dari mana? Nggak susah kok. Ayat hafalannya malah ada lagunya. Ayat hafalannya ada di awal tadi. Nah, di mana? Di awal tadi. Nah, ada di mana? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada lagunya, adik-adik tahu nggak lagunya? Yuk kita nyanyiin yuk. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini ada 9 buah-buah rohnya ya. Dihafalin minggu depan, sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan, adik-adik resapi. Jadi buah-buah roh ini cuma jangan hanya dibaca, jangan hanya dinyanyiin atau diinget-inget doang, tapi dilakukan ya. Kalau lakuinnya susah, jangan lupa ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati adik-adik yang membuat itu semua tidak terlalu susah kalau adik-adik mengandalkan Dia. Oke? Ya, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa lagi yuk. Kita mau terima berkatnya Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, hening sebentar. Kita mau siap-siap terima berkat dari Tuhan. Yuk adik-adik, kita buka tangan kita seperti ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan melindungi engkau, menyertai engkau, memenuhi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya berkata, amin. Nah, adik-adik, ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Kak Kevin cuma bisa sampaikan kalau hidup kita itu tidak mudah kalau kita lakuin semuanya sendiri. Kita bisa lakuin itu semua jika kita bersama Tuhan Yesus. Karena Kak Kevin tahu, nggak ada yang mudah kalau kita lakuin itu semua menggunakan kekuatan sendiri. Ya, adik-adik tetap ya ikut. Jangan lupa saat teduhnya, cerita-cerita sama Tuhan, tetap puji-pujian buat Tuhan Yesus. Karena dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu ada di hati adik-adik ya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah Kega online. Ajak teman-temannya, dan jangan lupa setiap kali kita ibadah harus siapkan 4 hal. Apa aja? Ada Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan bimbingan orang tua ya. Terima kasih Papa Mama juga yang sudah duduk bersama adik-adiknya mendengarkan firman hari ini. Oke, itu aja dari Kak Kevin. Terima kasih untuk semuanya, dan Papa Mama dan juga adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. King Warrior, let's go.